sini saya akan membacakan hasil resume saya materi 7, yaitu analisis perkembangan keputusan jangka pendek atau produk SFP. Latar belakang, keputusan dalam dunia bisnis merupakan elemen kunci yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Dalam konteks produksi, keputusan jangka pendek sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional, biaya, dan kualitas produk. Keputusan ini biasanya berfokus pada penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon perubahan cepat di pasar. Resume ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan keputusan jangka pendek dalam aspek produksi, mencangkup definisi faktor yang mempengaruhi, implikasi dari keputusan tersebut, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses produksi. Selanjutnya, definisi keputusan jangka pendek. Menurut Hansen dan Mowen di tahun 2011, halaman 64, keputusan jangka pendek atau taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung maupun yang terbatas. Selanjutnya, aspek produksi dalam keputusan jangka pendek. Yang pertama, proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Keputusan terkait proses produksi melibatkan penentuan metode produksi, perencanaan dan pengendalian proses, serta penjadwalan. Yang kedua, kapasitas produksi adalah jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu. Keputusan terkait kapasitas meliputi penyesuaian kapasitas mesin, mengubah pengaturan mesin untuk meningkatkan efisiensi, penambahan shift kerja, menambah jam kerja untuk meningkatkan output, pengurangan waktu henti, yaitu untuk mengurangi waktu tidak produktif dari mesin. Yang ketiga, kualitas produk adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pelanggan. Keputusan terkait pengendalian kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan jangka pendek, yaitu permintaan dan sumber daya manusia. Permintaan pasar. Perubahan perlu melakukan analisis pasar untuk menentukan tingkat permintaan dan menyesuaikan produk. Ketika permintaan meningkat, perusahaan harus cepat merespon dengan menambah kapasitas produk. Selanjutnya, sumber daya manusia. Keahlian dan ketersediaan tenaga kerja berdampak pada keputusan produksi. Perusahaan perlu memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalani proses produksi. Selanjutnya, teknologi dan kebijakan perusahaan. Kemajuan teknologi ini berpengaruh besar pada proses produksi. Teknologi yang lebih baik dan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya, kebijakan perusahaan. Kebijakan internal perusahaan ini termaksud anggaran dan strategi manajemen yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Perusahaan tersebut harus memastikan bahwa keputusan produksi sejalan dengan visi dan misi yang lebih besar. Selanjutnya, analisis pengambilan keputusan rutin, keputusan khusus, dan keputusan jangka pendek dalam produksi. Keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Keputusan demikian biasa juga disebut sebagai secara terpola dengan kondisi jika maka if then. Selanjutnya ialah keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik atau yang khusus, sehingga untuk memutuskannya diperlukan informasi analisis yang seksama. Selanjutnya, ketika sebuah perusahaan manufaktur memutuskan untuk meningkatkan produksi selama periode permintaan tinggi. Kesimpulannya yaitu resume ini membahas mengenai pentingnya pengambilan keputusan jangka pendek dalam akses produksi bagi keberlangsungan dan efisiensi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan perlu menerapkan strategi taktis yang mencakup aspek seperti penjadwalan produksi, pengaturan kapasitas, pengendalian kualitas, dan manajemen biaya. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, selanjutnya materi 8, yaitu Sistem Manajemen Biaya dan Activity Based Management atau ABM. Latar belakang, pada saat ini persaingan global yang semakin kompetitif menyebabkan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh manajemen semakin dinamis dengan perubahan yang pesat. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan bisnis harus memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi dan perubahan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pengertian sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya atau cost management system didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. Sistem manajemen biaya harus berintegrasi dengan semua aspek dalam perusahaan seperti sistem desain serta pengembangan, sistem produksi serta pembelian, sistem pelayanan konsumen, dan juga sistem distribusi serta pemasaran. Selanjutnya,
Tujuan dari sistem manajemen biaya ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama mengidentifikasi dari biaya aktivitas yang ada, yang kedua menentukan efisiensi, efektivitas serta efektivitas ekonomi, yang ketiga penyempurnaan dan kinerja masa depan, dan yang terakhir mencapai ketiga tujuan tersebut secara bersamaan dalam lingkungan teknologi yang berubah. Selanjutnya tujuan dan manfaat manajemen biaya. Terdapat beberapa manfaat cost management, diantaranya itu sebagai untuk perencanaan dan pengendalian, sebagai upaya peningkatan pelacakan biaya perusahaan, mengoptimalkan kinerja daur hidup suatu produksi, sebagai dasar untuk membuat keputusan, sebagai bentuk manajemen investasi yang lebih efisien, sebagai alat untuk mengukur kinerja, dukungan dalam otomatis aktivitas dan filosofi penuturan. Selanjutnya pengertian activity based management atau ABM. ABM ini merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan ini untuk menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas apa saja yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. ABM menurut para ahli, menurut Hansen dan Mowen di tahun 1999 halaman 478, activity based management itu adalah pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan dan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Selanjutnya activity based management menurut Supriano di tahun 1999 halaman 354 adalah suatu disiplin yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan tersebut. Tujuan activity based management menurut Supriano yaitu meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan pada konsumen, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Sedangkan menurut Mulyadi untuk improvement secara berkelanjutan terhadap customer value and menghilangkan pemborosan. Activity based management ini juga memiliki banyak manfaat bagi suatu perusahaan. Nah, penerapan dan tantangan dalam penerapan ABM. Pertama itu ada penerapan ABM membutuhkan perubahan budaya dan sistem dalam perubahan. Untuk itu perusahaan perlu memiliki komitmen yang kuat dari manajemen puncak dan melakukan pelatihan kepada karyawan terkait pentingnya pengelolaan biaya berbasis aktivitas. Tantangan dalam beberapa penerapan ABM yaitu biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, penerapan ABM memerlukan sistem yang lebih kompleks dan memakan waktu dalam pengumpulan data. Biaya data implementasi awal dapat cukup besar, kesulitan dalam identifikasi aktivitas. Nah, kesimpulannya itu sistem manajemen biaya atau cost management system adalah sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. Manajemen biaya adalah proses menemukan dan melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan dengan cara yang benar. Hal ini mencakup perencanaan, estimasi, anggaran, pembiayaan perdanaan, pengelolaan, pengendalian, dan perbandingan antar biaya sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu maupun anggaran yang ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Latar belakang akuntansi manajemen adalah akuntansi material sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Standar costing ialah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa tertentu. Biaya standar ini ditetapkan sebelumnya berdasarkan asumsi kondisi operasi yang efisien dan normal, mencangkup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Standar costing ini juga digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, sehingga dapat membantu mengidentifikasi, menyimpan, dan meningkatkan efisiensi. Jenis standar costing. Yang pertama, biaya rata-rata. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata. Yang kedua, it's enable high performance, yaitu pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa
bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Yang ketiga itu adalah standar lama. Adanya ini keunikannya dari biaya standar ini mencangkup unsur never math yang prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Selanjutnya itu penentuan harga pokok standar. Penentuan harga pokok standar ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan industri karena selama proses produksi terdapat biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Biaya tersebut ini harus diperhitungkan untuk menentukan besar biayanya produksi yang dibebankan. Nah, selanjutnya ini penentuan harga pokok standar. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sistem pokok standar itu adalah tingkat reliabilitas, akurasi, dan stabilitas dari harga pokok standar yang ditetapkan. Adapun bagian dari penentuan harga pokok standar meliputi standar biaya langsung dan standar biaya overhead pabrik. Selanjutnya, pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja manajemen ini adalah proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya ini termasuk informasi atas efisiensi pengguna sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, penentuan harga pokok standar ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan industri karena selama proses produksi terdapat biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan untuk menentukan besarnya biaya produksi yang dibebankan kepada produk tertentu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu sistem penganggaran fleksibel dan support activity costs. Pengertian sistem penganggaran fleksibel dan konsep support activity costs. Anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat atau volume kegiatan. Anggaran fleksibel ini lebih cocok untuk jenis aktivitas dengan volume variabel daripada anggota statis. Anggaran fleksibel ini lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Anggaran fleksibel juga dapat mengukur seberapa efektif seorang manajer. Ini karena anggaran fleksibel dapat menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tingkat aktivitas atau volume, tidak seperti anggaran statis. Selanjutnya, cara kerja sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama, identifikasi biaya tetap dan variabel. Yang kedua, menghubungkan volume aktivitas dengan biaya. Yang ketiga, penyesuaian berdasarkan perubahan pendekatan. Yang keempat, struktur anggaran dasar, menengah, dan lanjutan. Yang terakhir, evaluasi efektivitas. Nah, komponen sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama, biaya tetap, selanjutnya biaya variabel, yang ketiga tingkat aktivitas, yang keempat pengukuran kinerja, dan yang terakhir model anggaran. Selanjutnya, anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Yang pertama, pemicu biaya. Yang kedua, analisis varians. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang keempat, menyesuaikan estimasi biaya. Yang kelima, evaluasi kerja. Dan yang terakhir, perencanaan responsif. Nah, kesimpulannya yaitu sistem penganggaran fleksibel ini adalah alat yang memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan dalam volume aktivitas dan biaya variabel, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat dan responsif terhadap kondisi aktual. Sistem ini memiliki komponen utama seperti biaya tetap, biaya variabel, tingkat aktivitas, pengukuran kinerja, dan model anggaran yang disusun untuk berbagai skenario yang semuanya berfungsi untuk membantu organisasi mengelola anggaran secara efisiensi. Sekian dan terima kasih. Materi yang ke-11 yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan CQM. Akuntansi penanggung-jawaban itu adalah didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban ini menjadi pedoman departemen. Selanjutnya, total quality management disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua. Selanjutnya, prinsip utama CQM yang relevan dengan sistem penanggung-jawaban. Yang pertama itu keterlibatan karyawan, yang kedua fokus pada pelanggan, yang ketiga perbaikan berkelanjutan, dan terakhir pendekatan proses. Selanjutnya
Peran teknologi informatika dan komputer dalam meningkatkan efisiensi dalam dunia bisnis. C. Integrasi akuntansi pertanggungjawaban dan TKM. Dengan menggunakan APJ, organisasi dapat pertama memonitor kinerja, yang kedua mengidentifikasi penyimpangan, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya, TKM ini menekankan pentingnya kualitas dalam semua aspek operasional dan melibatkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan berkelanjutan, yang kedua keterlibatan karyawan, yang ketiga fokus pada pelanggan. Kesimpulannya yaitu akuntansi pertanggungjawaban atau APJ adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja. Sedangkan untuk TKM adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses secara berkelanjutan. Nah, integrasi antara APJ dan TKM ini menciptakan sinergi yang mendukung pengambilan keputusan lebih baik dan pencapaian tujuan organisasi. Sekian dan terima kasih. Materi yang ke-12 yaitu investment center dan transfer pricing. Investment center adalah suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan pengendalian biaya dan pencapaian pendapatan, tetapi juga memiliki pertanggungjawaban penuh terhadap pengelolaan dan keputusan investasi aset yang digunakan untuk operasional unit tersebut. Berbeda dengan unit lain seperti cost center atau profit center yang memiliki ruangan lingkup tanggung jawaban yang lebih terbatas. Peran investment center itu adalah pengelolaan dan optimasi aset, yang kedua pengambilan keputusan strategis, yang ketiga peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan, yang keempat mendorong inovasi dan kreativitas, dan yang kelima penyelarasan dengan strategi perusahaan. Berikut ini adalah metode transfer pricing yang umum digunakan. Yang pertama itu comparable incurable price, yang selanjutnya lowest price method, ketiga cost plus pricing method, keempat transactional net margin method, yang kelima profit split method, dan yang terakhir negosiasi pricing. Pengertian transfer pricing terhadap kinerja perusahaan dan keputusan pajak. Transfer pricing ini adalah terhadap kinerja perusahaan dan keputusan pajak, yaitu kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar unit bisnis dalam satu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud, atau alokasi biaya. Nah, kesimpulannya yaitu investment center dan transfer pricing adalah alat penting yang membantu perusahaan dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja unit bisnis, pengelolaan aliran sumber daya antara divisi, serta meminimalkan risiko dalam pengambilan keputusan investasi dan perpajakan. Penggunaan yang tepat dari kedua konsep ini akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan yang jelas dan sistem transparan dalam mengelola investasi center dan transfer pricing. Sekian dan terima kasih. Materi yang terakhir yaitu hybrid product costing atau HPC. HPC ini adalah penetapan harga pokok campuran. Ini memadukan ide yang terdapat dalam job order costing dan proses costing. Sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya dalam proses dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Selanjutnya, perbedaan proses costing dengan job ordering costing. Job order costing itu biasanya dipakai pada sistem pemesanan biaya yang relatif atau jenis ataupun banyak jenis, dan kebalikannya. Proses costing ini biasanya dipakai dalam produk yang masanya itu yang seragam, sehingga produk costing system harus dibangun secara mendatar. Sehingga hybrid costing system ini dibangun karena adanya hybrid production system yang menggabungkan order manufacturing dan mass production manufacturing. Tujuan dari hybrid costing itu yang pertama memisahkan dan mengalokasikan biaya untuk produk individu atau kelompok. Yang kedua, sistem ini digunakan untuk menentukan biaya produk dengan mengalokasikan biaya overhead dan tenaga kerja sesuai dengan barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga itu sebagian besar produksi seragam. Hybrid costing membantu membedakan biaya untuk menghitung biaya berdasar produk secara lebih akurat.
Metodologi yang pertama itu karakteristik penentuan biaya proses, yang kedua ekuivalen unit dalam penentuan unit ekuivalen produksi, dan yang ketiga laporan biaya produksi dalam penentuan biaya proses. Contoh kasus hybrid produk costing, yaitu Adidas menggunakan hybrid costing dalam program Adidas yang memungkinkan pelanggan merancang sepatu sesuai spesifikasi pribadi. Prosesnya mencakup pengukuran kaki, pelanggan menggunakan scanner 3 dimensi, pemilihan model dan warna sepatu. Data desain dikirim ke pabrik, di mana tim kecil memproduksi sepatu sesuai pesanan. Hybrid costing ini digunakan untuk menggabungkan dua pendekatan. Nah, kesimpulannya yaitu hybrid costing, product costing adalah metode perhitungan biaya yang menggabungkan elemen job, order costing, dan proses costing. Metode ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang memiliki sistem produk hybrid, yaitu kombinasi antara produksi massal dan pesanan khusus. Hybrid costing memungkinkan akuntan untuk mengalokasikan biaya secara efisien, baik untuk produk individu maupun kelompok, dengan membedakan biaya bahan langsung, tenaga kerja, dan overhead. Sistem ini cocok untuk perubahan yang menggabungkan elemen produksi massal dan kostumisasi produk, seperti Adidas dalam program Adidas. Sekian dan terima kasih.